Halo Sobat FTI, balik lagi ke podcast kali ini. Sebelumnya izin kenalan diri dulu. Nama saya Tomo, saya dari Teknik Industri 2020. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih. Ini saya agak gagap karena starstruck ya. Alah. Ini tamunya juga kebetulan alumni TI. Ya. Mungkin silakan perkenalan diri aja, Bang. Ya, halo semuanya. Nama saya Mehdi Renaldi. Saya alumni Teknik Industri Trisakti tahun 2014. Lulusnya tahun 2018. Tepat waktu. Alhamdulillah. Alhamdulillah tepat waktu. Saya juga insya Allah tahun ini, Bang. Insya Allah ya. Insya Allah. Amin. Kita chill aja lah, santai-santai aja di sini. Mungkin sebelum tanya soal profesi dan lain-lain, kita sedikit flashback lah, throwback dulu nih. Dulu Abang, kita sama-sama tahu ya, mungkin kalau soal mimpi pasti pengennya negeri gitu. Tapi ketika kita nggak dapet negeri, kenapa Abang lebih milih swasta yang Trisakti gitu? TI-nya. Oke. Kenapa milih swastanya Trisakti? Karena waktu itu emang pilihan pertama setelah negeri emang Trisakti sih kalau gua. Terus gua ngelihat lulusan-lulusannya juga oke banget. Kayak misalnya Pak Basuki Cahayapurnama kan Ya, sempet betul. kan? Dia geologi kan. Geologi. Nah, makanya gua mikirnya ya ini udah pilihan terbaik kalau misalnya gua nggak dapet negeri gitu. Oke. Tapi denger-denger tahun ini nggak tahu sih tahun ini atau kapan. Tahun ini sih kayaknya ya. Tahun ini. Saya juga baru dengar info juga. Coba itu isu tuh udah lama tuh dari gua masuk itu udah ada isu-isu itu, makanya itu juga salah satu alasan saya masuk sini. Tapi nggak apa-apa, orangnya udah lulus. Alhamdulillah juga udah sukses. Lulus. Mungkin setelah Abang masuk ke TI Trisakti nih ya, kayak saya. Ini senior saya nih ngomong-ngomong. Ada pengalaman-pengalaman nggak bisa diceritain gitu selama kuliah di TI atau yang momen-momen yang paling diinget? Pengalaman yang bisa diceritain kalau gua sebenarnya kalau cerita gua nih ya, gua ngerasanya cerita gua nggak seru karena gua adalah tipe yang kupu-kupu. Kalau yang belum tahu kupu-kupu apa, kuliah pulang. tidak ada aktivitas apa-apa di kampus. Bener-bener kuliah fokus aja terus pulang pun. Berarti nggak ngekos ya Bang ya? Oh, ngekos gua. Oh, sempet ya ngekos. pulangnya ke kosan. Karena rumah gua cukup jauh, gua di Citayam, Bro. Oh, wow, anak Citayam. Yang baru-baru ini jadi ngetrend. iya, makanya tuh gua agak Agak malu? gua nggak diangkat ya. Harusnya gua jadi duta. Tapi Citayam kupu-kupu Fashion. ya. Kalau Kupu-kupu. aktifnya sendiri di mana? UKM kah atau? Iya, gua aktifnya di UKM. Dulu ada namanya Trisakti Marketing Club. TMC. Nah, TMC. Itu gua jadi ketua divisi Media and Design. Oh, jadi ketua. Ya. Cuman proses rekrutmennya dari awal emang pengen milih UKM Marketing Club atau ada pilihan yang lain? Karena emang gue tertarik sama bisnis sih, makanya Dari gua awal milih, Trisakti Marketing Club. Bahkan gue sebenarnya kenapa gue milih teknik industri? Karena teknik industri itu kalau kata orang-orang teknik yang paling nggak teknik. Iya. Tapi ternyata pelajarannya susah. Anda jangan macam-macam sama TI. Tapi ternyata kita mempelajari semuanya Ya, kan. Ada teknik mesin juga, ada elektro juga, finance juga, semuanya kita pelajarin. Tapi yang menarik bagi gue adalah teknik industri itu punya sisi angle bisnisnya. Makanya di kita tuh ada POBIS namanya kan. Benar. Nah, dari awal gue masuk, gue memang mempunyai cita-cita menjadi entrepreneur. Makanya gue masuk Trisakti Marketing Club. Gue pengen belajar cara-cara marketing gimana. Karena kalau kita masuk UKM, nggak cuma lingkupnya tuh nggak cuma UKM doang. Kadang kita diundang ke seminar ini, seminar itu, linking sama orang-orang. Betul, Jadi sepakat. buat gue waktu itu UKM yang sempurna buat gue TMC sih. TMC. Terus kalau challenge terbesarnya sendiri selama kuliah apa, Bang? Maksudnya begadang kah atau? Oh, begadang pasti karena kita mempelajari semuanya, makanya laporan yang kita bikin tuh banyak banget. Ini kantong mata kami punya kantong mata. Iya bener, gua nggak pernah bisa begadang sebelumnya. Sebelumnya ya? Sebelumnya gua nggak bisa begadang, bahkan gua tipe orang yang sakit-sakitan. Kalau begadang. Jadi kalau dulu tuh gua waktu SD, SMP, SMA, gua setahun sekali masuk rumah sakit gua. Setahun sekali. Tapi ini langganan ya? Ini kuliah di Trisakti waktu itu ada PIM namanya. Perancangan Industri Manufaktur. Itu laporan terberat yang pernah gue kerjain ya, karena kita bener-bener begadang, banyak banget yang harus kita analisa, yang harus kita rancang segala macam. Itu salah satu yang ngebuat gue sebenarnya secara psikologis lebih kuat sih. Bayangin gue begadang terus nggak sakit-sakit gue. Ya, karena mungkin ada motivasi. Jadi benar-benar. terbentuk di sini. Jadi terbiasa. Benar. Ini dia nih, PIM nih emang membentuk kita banget sih. Tapi ternyata emang pas dunia kerja kan nyatanya memang seberat itu. Nyatanya ya? Banyak juga fase-fase di mana gue harus begadang apa segala macam, dikejar deadline segala macam. Nah,
Menurut gua sisi bagusnya ada juga sih. Ya, jadi kita diajarkan gimana caranya kita bertanggung jawab atas sebuah tugas. Gitu sih. Terus waktu selama kuliah, nah nih dia nih waktu saya masih SMA, Bang Medi ini pernah saya tonton di Hitam Putih. Oh gitu? Enggak, ini beneran. Malu banget. Saya pernah nonton Abang di Hitam Putih karena waktu itu ya back at the time Hitam Putih itu adalah sebuah program acara yang benar-benar nyebrang lah. Dia benar-benar inspiratif. Dia ngundang orang-orang yang nggak kita tahu tapi punya bakat gitu. Ini bukan soal industri yang mainstream ya, tapi ini anti mainstream gitu. Nah, salah satunya Bang Medi. Mungkin bisa diceritain nggak sih Bang? Gimana prosesnya bisa diundang ke Hitam Putih itu? Gimana prosesnya? Dulu itu gue punya hobi, gue bisa menggambar dulu. Nah, gambar gue itu tipikal sketsa wajah gitu. Jadi gue biasa menggambar muka orang, tapi ada unsur semi realisnya gitu. Nah, karena di teknik industri gue belajar beberapa teknik buat marketing gitu. Nah, ini balik lagi ke TMC tadi. Karena di TMC juga diajarin tentang teknik marketing apa segala macam. Jadi gue mikirnya gimana cara karya gue dikenal, gue harus memikirkan teknik marketingnya juga. Salah satunya adalah gue sering banget gambarin muka artis Indonesia, terus gue tag ke mereka dengan harapan mereka akan repost. Nah, itu udah works karena beberapa kali sebelum Om Deddy Corbuzier ngeliat, gue udah gambar beberapa artis Indonesia kayak misalnya Daniel Mananta, Uus, Komika, terus kayak istrinya Ernest Prakasa atau Ernest Prakasa sendiri. Dan mereka tuh baik-baik banget. Sampai karya gue di repost mereka, akhirnya followers gue naik juga. Nah, terus pas Om Ded ini gue sebenarnya nggak expect akan diundang sih tadinya. Ya? Gue expect ya udahlah karena biasanya cuma di repost aja. Tapi sorry motong Bang, itu beneran terjual nggak sih gambar itu? Oh terjual, karena gue sambil jualan juga. Oh. Jadi itu teknik marketing gue. Kalau di repost mereka biasanya ada orang nanya, kalau mau bikin kayak gini berapa ya harganya, itu baru gue ambil orderan kayak gitu. Nah, bagus. Si Om Ded ini gue ngerasanya dulu kan dia personanya sombong banget ya. Ini nggak sih? Gue ngelihat followingnya cuma satu, itu anaknya doang, Aska Corbuzier. Ini orang gimana mau nge-repost? Follow aja kagak, followingnya aja nggak nambah-nambah, cuma Aska doang kan. Gue mikirnya ini dilihat aja syukur sih, di komen aja gue udah seneng. Tapi ternyata gue malah diundang sama tim kreatifnya buat datang ke Hitam Putih. Itu kayak 4 hari setelahnya lah. Cepet banget, bener-bener cepet banget. Abis gue nge-tag Om Ded, terus dia komen, nggak lama ada tim kreatifnya nge-DM gue, dia bilang mau nggak tampil di Hitam Putih gitu. Terus gue bilang, nggak mikir 2 kali ya? Oh nggak mikir 2 kali, padahal gue nggak persiapan apa-apa. Cuma kertas doang, nggak ada yang bisa dipresentasiin. Gue iyain, abis itu baru gue kalang kabut, gue nyusun semua gambar gue di satu folder gitu. Gue print bikin jadi buku gitu, supaya enak dilihat lah bro, di depan TV kan. Karena waktu itu kan, itu Hitam Putih acara prime time banget loh itu, jam 8, abis, 7, 8. Iya, jam abis sholat maghrib biasanya gue nontonnya. Jadi bener-bener tontonan yang inspiratif banget, makanya gue nggak mau malu-maluin di situ. Jadi gue bikin buku, gue tunjukin ke ini gambar-gambar gue gitu. Tapi after that, itu yang ngebuat abang terjun sekarang ke dunia digital kreatif, apa sebelumnya sempat kantoran kah secara profesi ya? Gue nggak sempet kantoran, jadi karena emang dari dulu gue pengen jadi entrepreneur, makanya jalan-jalan yang gue ambil kayak gitu. Gue ngegambar, terus abis itu baru sih setelah diundang Hitam Putih, gambarnya makin laku, tapi at the same time gue ngerasa kalau gue gambar doang, pintu peluangnya ketutup sampai sini doang nih. Oh iya benar, sepakat. Takutnya orang nge-branding gue jadi seniman banget gitu kan, padahal tidak ada basic seniman sama sekali, kuliahnya teknik industri kan. Nah, abis itu supaya gue membuka pintu peluang baru, gue bikin konten-konten lainnya di sosial media. Dulu itu gue bikin sketch komedi gitu. Jadi bikin video-video komedi gitu lah. Oh, yang parodi kah atau apa gitu? Gua biasanya ada skripnya gitu. Jadi biasanya gua ada pre-productionnya dulu, gue bikin skripnya dulu. Oke, ini udah bagus, baru gue syuting. Terus ya tinggal di setup punchline gitu-gitu, udah selesai jadi video. Itu bikinnya di Instagram? Di Instagram. Awalnya di karena Instagram ya? waktu itu lagi nge-boom banget Indofitgram. Yang gitu-gitu. Dagelan gitu-gitu masih nge-repost. Belum ada TikTok zaman itu. Jadi waktu itu cara gue membuka pintu peluang lainnya adalah gue bikin sketch komedi supaya gue nggak di branding sebagai seniman only gitu. Cuman si bisnis gambarnya tetap masih berjalan. Masih berjalannya sketch komedi tersebut. Betul. Bagus sih. Ini cukup inspiratif teman-teman. Terus abis itu bisa terjun ke reviewer nih gimana nih? Terjun ke reviewer itu sebenarnya pas pandemi. Jadi
pas pandemi itu gue sebenarnya lagi buka sebuah usaha makanan namanya soto susu Butin. Itu sebenarnya soto Betawi tapi pakai kandungan susu. Itu resep asli nyokap gue. Tapi waktu itu kan tahun 2020. Ya. Gue buka Januari kan. Wow. Januari. Surprise sekali teman-teman. Nah, bukannya di Depok. Lockdown sekali. Bukannya di Depok. Orang kasus pertama. Kasus pertama di Depok. Wah gila itu Depok langsung kayak Silent Hill. Sepi banget. Itu makanya Januari gue buka, Maret gue tutup. Bingung banget dong. Memang kota Depok. Bingung banget dong. Akhirnya karena gue nggak punya pekerjaan kan jadinya. Selain waktu itu gue juga menggambar udah tipis-tipis gue, udah mulai fokus ke soto soalnya kan. Terus ya udah akhirnya pelarian gue adalah gue mencoba platform baru namanya TikTok. Waktu itu lagi nge-boom banget. Waktu itu nge-boom tapi masih Bowo ya. Bowo tuh sebelum ya? Ini tuh emang udah lumayan masuk karena ya? Orang Amerika tuh udah mulai main TikTok. Ya, Jadi Indonesia mulai ke influence nih pelan-pelan nih. Ya udah gue ambil start di situ dan gue jadi salah satu yang pertama sih, batch pertama TikToker yang lahir di tahun itu gitu. Nah awalnya gue masih bikin sketch komedi juga. Awalnya. Sampai ada satu video komedi itu pecah banget, bener-bener. Viewsnya meledak. Viral kemana-mana bahkan sampai ke Filipina, Amerika segala macam. Yang dimana gue ngeduetin orang mirip Woody Toy Story. Jadi ada orang mirip Woody Toy Story, gue samain gini. Jadi ini orangnya nih, ini dia lagi pose apa, gue samain posenya. Itu viral banget kemana-mana. Nah dari situ gue melihat komen-komen yang menarik, yang ternyata orang salah fokus sama mainan gua. Karena itu barang vintage banget. Ini barang sekarang lu cari, itu harganya udah gila banget. Karena ini udah nggak diproduksi lagi di mana-mana. Jadi orang salah fokus itu dan gue juga berpikir, iya juga ya kenapa gua nggak membahas ini, karena ini juga salah satu hobi gua dan kayaknya ini menarik juga buat dibahas gitu. Yaudah gue bahas si Woody, akhirnya besoknya pecah lagi viewsnya. Terus gue bahas temennya si Buzz Toy Story, pecah lagi. Akhirnya gue koleksi satu keluarga tuh waktu itu tuh. Masih dalam Toy Story tapi? Masih dalam Toy Story. Akhirnya ya udah. Buzz, Jenny, anjingnya. Nah abis itu, iya Jessie waktu itu. Jessie, sorry. Abis itu gue bahas semua Toy Story. Akhirnya dari situlah lahir gue sebagai reviewer mainan. Jadi transisinya dari situ sih. Gue juga nggak sengaja menemukan. Iya itu ya, ada unsur nggak-sengajaan di Woody-nya ya. Keberuntungan itu nyata bro. Iya sih. Tapi itu gimana cara kita ngeliat peluang? Benar. Anak marketing club lah. Benar sih. Bisa ngeliat peluang. Iya, karena gue setuju sih. Dengan persiapan gue di bidang marketing apa segala macam, akhirnya waktu itu gue nggak jadi one hit wonder doang. Ya, satu konten pecah, abis itu gue hilang gitu. Tapi gue waktu itu langsung mikir gimana cara gue maintain ini. Nah itu cara-cara marketing itu kepake juga ternyata. Tapi abis dari Toy Story, upgrade-nya kemana? Upgrade-nya ke mainan yang gue suka lagi, gue suka Marvel. Jadi gue waktu itu review Hot Toys Iron Man. Terus habis itu review Spider-Man juga. Pokoknya apapun yang berbau Marvel lah. Karena gue juga nggak mau keluar, gue juga nggak mau terperangkap. Lagi-lagi ya, gue nggak suka di branding satu ini doang gitu, Medi Toy Story gitu. Jadi gimana cara gue keluar dari Medi Toy Story? Ya gue harus nge-review yang lain lagi. Gue nge-review Marvel juga, bahkan gue nge-review mainan-mainan Koreaan juga namanya BT21. Pokoknya apapun gue kerjain supaya gue keluar dari branding yang Medi Toy Story gitu loh. Yang paling viral banget tuh yang kemarin guys, yang 6 months ago bareng podcast Om Deddy ya? Ada, bener. Soal helmet Iron Man. Jadi helmet Iron Man nih kayak kita Jarvis close the mask, open the mask. Nah itu bener-bener bangun inner child kita ternyata. Bener sih. Lu bisa lihat ekspresi Om Ded kan? Bener-bener nyengir, kenceng banget ya. Dan viewsnya meledak ya? Viewsnya lumayan gede banget, 4 juta. Iya, 4,4 M. Itu belum reelsnya ya? Maksudnya belum yang klipnya lebih gede lagi. Itu banyak banget yang nge-clip, karena itu mungkin pertama kali ngeliat Om Ded, kan kayak bocil. Iya. Kan? Badan berotot ya? Iya. Tapi pala botak terus. Makanya. Nah, di situ juga gue menerapkan lagi teknik marketing. Karena gue kan beli, gue kan bilang, Om nih gue beli 4,3. Lu mau beli nggak? Berapa lo jual? 7 juta Om. Gue di goblok-goblokin. Saya tidak ngomong ya, saya tidak ngomong. Lu bisa nonton lebih kasar lagi sebenarnya. Iya, oke. Terus akhirnya dia deal di 5 juta. Akhirnya kejual juga tuh helm 5 juta, dibeli beneran sama dia. Helm? Iya, padahal gue beli 4,3. Wow. Ya itulah cara. Itu adalah cara ya? Cara mengelabui pesulap, seperti itu. Magician aja dikelabui emang harus begitu. Ini kehebatan TMC nih. Iya. Bisa mengelabui pesulap ya.
Terus kira-kira ada target-target lain nggak sih Bang yang mau digapai gitu? Target lain salah satunya gue pengen bikin ekosistem. Kan gue sekarang toy reviewer ya. Sedangkan gue ngerasanya toy reviewer tuh masih dikit banget. Iya, sepakat. Ya di Indo ya? Di Indo. Di luar negeri juga dikit. Coba lo cari. Dikit banget. Jadi gue sih pengennya komunitas toy reviewer nih bisa lebih gede lagi, karena kalau sendirian juga nggak bisa berkembang. Kayak misalnya nih, kalau lu ngeliat gaming ya, segmen gaming ya, itu banyak banget awarding soal gaming, kayak Gamers of the Year, apa segala macam. Sedangkan toy reviewer nggak ada bro. Iya, belum ada sih. Jadi makanya salah satu goals gue pengen bikin komunitas mainan, reviewer mainan makin hidup lagi. That's why tahun 2022 gue bikin toy fair juga tuh, namanya Fantastic. Iya, di PIM 3. Oh, itu tempat kita ngumpul semuanya, gue bikin acara main FIFA bareng apa segala macam. Itu salah satu tujuannya buat itu juga, untuk menggapai komunitas toy reviewer ini supaya makin maju lagi gitu. Tapi ada barang yang belum abang kesampean nggak? Yang belum kesampean apa ya? Yang kayak, aduh ini pengen banget nih gue beli, ini pengen banget gue review. Atau something yang ada sih kayak yang belum kesampaian itu. Sebenarnya gue lagi menunggu nama Optimus Prime yang bisa berubah itu Robosen kan, produsennya. Nah ini Robosen dia lagi ngeluarin Buzz Lightyear yang bisa bergerak sendiri. Oh iya. Nah ini gue lagi dikontak sama orangnya. Jadi ada prosesnya. Ya, jadi semoga aja dia mengirimkan dengan sukarela. Nah itu salah satu barang yang gue incar tahun ini. Itu Buzz Lightyear. Tahun ini ya? Nah, tahun ini. Oke, berarti tinggal kita tunggu aja nih reviewer dari Buzz Lightyear seperti apa. Cuman kalau dari segi review, abang ini termasuk yang objektif. Kita sama-sama tahu ya, ini industri entertainment ya. Bisa jadi promosi buat endorsement seseorang, nggak tahu. Cuman saya sendiri penasaran gitu. Ini sebenarnya objektif atau memang sesuai aja? Harus objektif. Harus ya? Karena itu sumber mata pencaharian saya di situ. Kejujuran itu yang dicari sama orang-orang. Jujur mahal. Kayak misalnya nih, kemarin itu si Robosen sebenarnya sempat ngirim robot Grimlock namanya, yang dimana itu ada sebuah robot dinosaurus yang bisa berubah jadi robot orang gitu loh. Itu harganya mahal banget pak, 25 juta kalau kita cari di Indonesia. 25 juta? Tapi dia ngirimin, jadi gua keluar duit. Oh ya benar, sepakat. Dan dia tentunya ngirimin dengan ini dong, dengan dengan misi kalau gua tuh harus mempromosikan ini kan. Yeah. Nah, pas datang nyatanya itu di gua rusak. Mainannya rusak. Bener-bener nggak bisa dipakai sama sekali, nggak bisa berubah, dia kayak error gitu, stuck gitu. Dan itu pun tetap gua masukin di video gua. Tetap ya. Nah, jadi itu kunci gua ke para ini juga sih, ke para produsen mainan, lu mau bayar berapapun, kalau gue nggak mau kerjain, gue nggak akan kerjain. Kalau gue harus bohong, gue nggak akan bohong gitu. Karena itu dia kunci mata pencaharian gue di situ. Kejujuran itu yang dicari sama orang-orang. Jadi trust itu penting guys. Betul. Dan mungkin dari saya nih bang, terakhir aja kali ya, karena waktu juga udah mepet. Saya pengen nanya sih, ada pesan-pesan nggak sih buat adik-adik gitu, terutama buat generasi muda, generasi Gen Z, terutama adik-adik TI gitu. Kira-kira gimana sih kalau mau terjun ke dunia kreatif dan lain-lain? Kalau mau terjun ke dunia kreatif, kalau dari gua, lu harus tahu dulu sih lu suka apa. Itu ya. Kalau betul. Karena akan susah lu ngerjain sesuatu, misalnya jadi YouTuber ya, YouTuber reviewer mainan nih. Yeah. Akan susah lu jadi YouTuber reviewer mainan kalau lu sendiri nggak suka sama mainan. Lu akan menyerah di tengah jalan. Belum lu mikirin modal, lu mikirin energi lu yang kebuang dan sebagainya, waktu juga. Jadi yang pertama harus tahu dulu apa yang kita suka, niche apa yang kita suka, itu yang bisa kita bawa ke pembahasan kita selanjutnya gitu. Terus yang kedua, kalau gua dulu kuncinya terbuka sama ide-ide orang juga sih. Bahkan waktu 2020 gua main TikTok itu gua sempat ikut kelas Agung Hapsa. Lu tau Agung Hapsa gak? Tahu. Yang ini kan, yang YouTuber juga kan? Iya, YouTuber lama banget. Itu lama banget dan tapi dia jauh lebih muda dari gua. Gua suka banget Agung Hapsa. Itu kontennya bagus banget kan. Bahkan gua rela bayar kelas dia. Itu dulu harga 2,7 juta. Dia lagi jarang sih tapi sekarang. Lagi jarang, tapi setiap upload dia trending. Trending itu dia. Nah itu gue sempat bayar kelasnya 2,7 juta buat gue mendengarkan apa aja input dari dia. Jadi itu sih kuncinya,
terbuka sama ide-ide baru kalau mau adaptif di industri kreatif. Karena susah kalau kita terlalu tertutup, kita ngerasa hebat sendiri. Oh gitu ya? Karena dinamis ya, iya, selalu maju zaman. Kan ini trennya, apalagi ada TikTok, tren makin silih berganti, cepet banget hilangnya, cepet banget adanya. Jadi yang kedua bagi gua harus terbuka sama ide-ide. Mau siapapun yang ngasih ide kita, entah orang itu umur di bawah kita, atau kita nggak kenal banget sama dia, tapi kalau emang idenya bagus, sebisa mungkin kita terima aja sih idenya. Oke. Nah, habis ini kita bakal ada game sih, Bang. Oke. Biasanya ada game juga? Ada. Nih, saya udah di briefing. Gamenya tuh tentang ini apa? Pilih nomor. Jadi ini ada nomor nih. Ada 1, 2, 3. Ini bukan ini ya. Bukan kampanye dong? Bukan kampanye ya. Ini ada sampai 4 kok, nggak ada kan pas nomor 4. Oke. Gamenya tuh ada di meja nih, terus abang tinggal pilih aja mau pilih nomor berapa, ada 1 sampai 5. Nanti ada pertanyaan di dalamnya. Pilih, Bang. Pilih sekarang? Sekarang. Oke, gue pilih nomor 5. Nah, 5. Silakan. Oke. Coba dibacain pertanyaan. Mata kuliah yang paling disuka? Selama di teknik industri Trisakti. Waduh, ada dosen saya lagi di sini nonton nih. Aduh, bangkunya. Mata kuliah yang paling disuka, kalkulus, enggak deh. Waduh, si favorit tuh. Mata kuliah yang paling disuka, banyak sih. Tapi gue biasanya berbau bisnis. Oke. Gitu. Enggak finance, enggak? Aduh, susah gitu. Enggak ya? Enggak, maksudnya finance kan part of business. Bener gitu. sih, cuma gue lebih ke teori-teori bisnis. Gue dulu belajar salah satu. Dulu tuh ada matkulnya nggak sih, Tal? SWOT, Blue gitu Ocean strategi itu ada ya? Nah itu mata kuliah gue jadiin skripsi gue, saking gue sukanya. Dan itu kepake di pekerjaan gue sekarang, Blue Ocean Strategy. Blue Ocean, emang kita juga lagi belajar. Saya lagi belajar kebetulan. Iya, ini gue senang banget sih jelasin ini karena Blue Ocean itu adalah konsep di mana kita merambah pasar baru yang masih biru, belum berdarah-darah, makanya Blue Ocean. Ada yang Red Ocean juga kalau nggak salah. Ada yang Red Ocean. Kan? Nah, ini salah satu contoh kasusnya ya. Gue sebenarnya waktu jadi YouTuber, gue punya pilihan untuk menjadi reviewer mainan ataupun reviewer makanan gitu misalnya. Yeah. Nah, gue ngeliat dong mana yang lebih Blue Ocean nih. Kita lihat dong, makanan review makanan udah di mana-mana. Udah banyak orang review makanan di YouTube. Jadi buat gue ini Red Ocean banget. Udah berdarah-darah banget pasarnya. Sedangkan review mainan yang tadi gue bilang masih sedikit banget kan. Betul. Makanya gue ambil konsep Blue Ocean ini ke review mainan ini gitu. Kepake banget makanya di gue. Sampai kepake dan dijadiin skripsinya, guys. Iya bener. Iya. Itu keren. Pilih nomor berapa lagi, Bang? Nomor 4. Udah kita ngurut aja deh. Ya, gampang banget ya. Gak apa-apa deh. Saya deh yang nanya. Sebutkan 3 kata untuk TI Usakti atau Teknik Industri Universitas Trisakti. 3 kata ya. Jangan input proses output, Bang. Itu sering banget. Waduh. Kalau praktikum ditanya mulu, 3 jangan. Kata ya. Aduh, susah juga ya 3 kata apa ya? Ya apa kek? Apa yang kepala Abang? Di kepala gue ya. Bentar, ini agak lama. Ini agak lama ya, bentar ya. Susah loh ternyata. Susah. Kalau ditembak 3 kata susah. 3 kata. Kuat. Kuat. Itu bagus, benar. Benar ya sih? Benar. Sepakat. Apalagi anak himpunan, kuat banget dong. Waduh, kuat harus kuat lah, nggak boleh enggak. Mental, Bro. Kuat. Cerdas. Sepakat. Kreatif. Industri itu. Nomor berapa lagi, Bang? 3 dah. 3 ya. Spot favorit di kampus? Spot favorit di kampus, kalau di kampus gue paling suka dulu ada toko Gunung Agung di sini. Ya baru aja tutup. Tahun lalu. Wah itu ada kopi juga, kopi Reman kalau nggak salah. Kopi Reman ada. Masih ada. Dulu di dekat ini kan, di toko Gunung Agung kan. Nah itu favorit gue tuh. Gue suka ke situ. Salah satu spot favorit ya. Karena gue suka beli pensil buat gambar dulu. Oh iya. Jadi kadang gue suka ke toko Gunung Agung. Nomor berapa lagi? Urut aja. Nomor 1, 2. Sebutkan nama praktikum yang pernah kamu ikutin. Oh banyak banget. Ada probabilitas dan statistik. Ya kan? 1 itu waktu zaman maba. Iya ada. Saya kasih clue, Bang. Gamtek. Gambar itu favorit gua. Favorit kan? Saya juga favorit. Karena gua suka gambar. Itu kayak memproyeksikan sebuah. Bener. Tampak depan, tampak samping. Jadi samping. Ini temen-temen nih kalau lagi gamtek nih. FYI aja nih ada tampak depan, atas, kiri, bawah. Dan semuanya bisa nyambung. Itu keren banget ya. Dan itu harus presisi. Nah, itu favorit gua. Bahkan banyak dulu gua suka. Jadi kan kalau misalnya lagi belajar kelompok gitu ada beberapa temen yang gua butuh di mentoring sama dia. Yep. Nah, ini Gamtek nih salah satu
matkul yang Abang dimana yang gue yang mentoring mereka gitu. Ya, makanya ini favorit gue sih, Gamtek. Terus ada PIM juga, PIM 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sama terakhir, udah sih ya? Udah paling ya sisa-sisa APSI gitu ada nggak? Oh, APSI ada. Sistem lah itu bagian. Ya. Ada lah pokoknya kalau kalian masuk TI. Makanya masuk TI Usakti. Nah yang terakhir nih, sebutkan 3 nama dosen TI. Bu Rina. Pembimbing saya, Bu Tina. Halo Bu Tina. Dan juga penguji saya, Bu Didin. Bu Didin. Ini nama-nama yang sangat bersejarah bagi saya. Kalau diceritain lucu sih ceritanya. Lucu dan menarik lah, inspiratif pokoknya. Oke. Nah sekarang kita masuk ke sesi pernah atau nggak pernah. Ini nanti bakal ada pertanyaannya. Menjebak nggak ya pertanyaannya? Enggak dong bang, tenang. Kita nanyanya bebas aja kali ya, mau dari mana. Pernah atau nggak pernah tidak mengumpulkan tugas kuliah? Tidak pernah lah. Wow, tidak pernah tuh. Ya nggak lulus dong, kalau nggak dikumpulin gimana saya lulus? Tapi kalau telat? Telat pernah. Langsung berubah. Gak apa-apa. Pernah atau nggak pernah nih tegur sama dosen? Tegur tidur kah? Tegur nakal? Nggak tahu. Oh pasti pernah sih. Tapi gue lupa. Tapi lupa lah. Gak ada yang spesifik yang membekas ya. Gak ada yang parah banget sampai disuruh usir keluar gitu, nggak pernah. Tapi pasti pernah sih. Kalau pernah nggak sih bang tidur dalam kelas? Tidak. Ini walaupun kita begadang ya, Bang Medi tetap tidak. Nggak, karena gue nggak bisa tidur. Oh iya. Sebenarnya ngantuk banget sih, kayak paling gini-gini dong. Tapi nggak bisa tidur, jadi nggak pernah. Kalau satu lagi nih ada nih, pernah nggak telat masuk kuliah? Pernah dong. Pernah ya. Tapi dikeluarin atau? Enggak. Biasanya sih gue masih batas wajar karena gue ngekos. Jadi kalaupun setelah-telatnya, gue tahu diri gue nggak mandi biasanya, langsung lari aja ke kampus. Pasti pernah. Kita lanjut ya. Pernah nggak salah masuk kelas? Tidak. Pernah, sumpah pernah gue. Pernah. Terus reaksinya enggak itu udah belum ada. Untungnya belum ada dosen, jadi kayak, aduh salah, udah keluar lagi. Pernah nggak sih nitip absen? Nitip absen pernah. Pernah juga. Ini parah banget tuh ngomongin depan kanjur. Waduh, saya. Kawan dong. Saya kan cuma di briefingin ya. Pernah nggak nyontek satu ujian? Nih nggak bukan untuk ditiru ya teman-teman ya. Nyontek jangan ditiru, tapi pernah. Semua orang pernah. Dan itu adalah ciri-ciri orang yang tidak percaya diri ya. Iya. Jadi jangan ditiru guys. Jadi tolong walaupun Bang Medi sukses, hal yang satu bentar deh, gue pernah apa enggak ya? Waduh, ini aja dia ragu-ragu. Kayaknya nggak pernah sih. Nggak. Pernah sih harusnya. Cuma minor banget lah. Minor lah ya, tetap harus prepare. Karena gue tipe orang yang mending nggak tidur tapi belajar. Daripada tidur tapi orang. Gue tipe yang kayak gitu. Sepakat. Pernah nggak? Oh udah semua nih. Udah sih bang? Udah. Mungkin sekian aja kali ya dari sesi podcast kali ini. Oke guys, mungkin dari podcast FTI kali ini udah cukup sekian. Dan jangan lupa nih yang udah nonton ya, jangan lupa untuk calon-calon mahasiswa baru untuk segera daftar juga di TI Usakti. Karena sebentar lagi kita juga bakal buka. Dan salah satu alumni kita nih, Bang Medi tidak akan menyesal masuk sini. Bakal banyak cerita, ilmu dan juga link-link pertemanan yang kalian bisa temuin di TI Usakti ini. Ini linknya udah Om Deddy, jadi kita bisa belajar dari Bang Medi sebenarnya. Sesuatu mulai dari yang kecil gitu. Betul. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Bye. Bu Rina, maaf ya saya pernah nyontek.